Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast SD Muhammadiyah Manyar, menginspirasi dan mencerahkan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena saya kali pertama berkesempatan untuk menempati ruangan studio podcast yang hari ini adalah hari pertama kali secara resmi telah dibuka tadi oleh Bapak Majelis, dan juga sekaligus hari ini nanti akan hadir juga tamu yang sangat spesial di studio podcast pada kali ini. Sahabat podcast dimanapun berada, beberapa waktu yang lalu sekolah kita SD Muhammadiyah Manyar telah melaksanakan beragam kegiatan. Salah satunya adalah launching logo Milad ke-19, yakni di SD Muhammadiyah Manyar yang saat ini sudah berusia 19 tahun. Tentunya ini adalah menjadi hal yang sangat luar biasa. SD Muhammadiyah Manyar terus berkiprah menjadi lembaga pendidikan yang tentunya diminati oleh para Bapak Ibu wali siswa dan masyarakat pada umumnya. Dan di momen bulan ini nanti juga banyak kegiatan-kegiatan milad yang akan gelar. Salah satunya nanti ada banyak kegiatan launching, ada karya, ada lagu milad dan lain sebagainya. Di bulan-bulan ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan digelar. Maka pastikan semuanya, para sahabat podcast, para pemirsa semuanya dimanapun berada, selalu pantau di digital platform sekolah kita, ada di YouTube, ada di Instagram, kemudian ada juga di Facebook, jangan sampai ketinggalan. Nah, hari ini luar biasa. Saya pertama kali bisa menggunakan ruangan studio podcast ini yang sangat keren sekali, nyaman dan cozy banget, comfort banget untuk kali pertama. Setelah sekian lama kita bermimpi suatu saat SD Muhammadiyah Manyar harus memiliki studio podcast dan bisa bermanfaat tentunya untuk para siswa juga dan juga para ustadz-ustadzah. Sahabat podcast dimanapun berada, termasuk hari ini nanti akan hadir tamu yang sangat luar biasa, akan hadir di sebelah saya nanti, tamu yang kali ini sudah meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan syuting perdana podcast di SD Muhammadiyah Manyar. Beliau ini adalah sosok yang selalu memberikan banyak nasihat, arahan-arahan agar bagaimana sekolah SD Muhammadiyah Manyar ini terus bisa berkiprah, terus bisa berjalan, dan tentunya terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu wali siswa dan juga terus mencerahkan para generasi bangsa, yakni putra-putri siswa-siswi kita. Telah hadir di kanan saya, telah hadir di sebelah kanan saya. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Hon Jailani, Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Ranting Perum Pongangan Indah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Hon, G. Alhamdulillah. Kita bersyukur Pak Hon, hari ini kita bisa menggunakan ruangan studio podcast ini untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kalinya. Dan
tadi juga rangkaian sebelum kegiatan ini juga kita sudah melaksanakan tasakuran seremoni meresmikan oleh Pak Hon dan juga bapak-bapak majelis yang lain, ada Pak Imam dan Pak Sugeng tadi ya. Dan hari ini alhamdulillah kita akhirnya bisa berjumpa di studio podcast SD Muhammadiyah Manyar. Pak Hon, ini nanti saya mohon izin untuk bertanya-tanya dan kita ngobrol santai, rileks, kita flashback ke 19 tahun yang lalu. Bagaimana SD Muhammadiyah Manyar ini awal berdirinya dan lain sebagainya, sehingga sampai di usia 19 tahun ini luar biasa masih terus bisa berkiprah untuk masih eksis di SD Muhammadiyah Manyar, khususnya di Kota Gresik, dan selalu menjadi rujukan para Bapak Ibu wali siswa SD Muhammadiyah Manyar. Ya, Pak Hon, kita flashback di tahun awal. Ini kira-kira bagaimana tahun berapa ini dulu SD Muhammadiyah Manyar ini tepat tahunnya itu di tahun berapa? Ini kalau di sekarang 19 tahun berarti 2002 itu 2004 itu tahun ajarannya, tapi sebetulnya pembangunannya kan sebelumnya sudah ada dilakukan oleh teman-teman. Sebetulnya yang paling layak untuk menyampaikan sejarahnya SD Muhammadiyah Manyar ini adalah mungkin teman-teman kita, senior kita, misalnya Bapak Suprapto dan Bapak Agus Wijaya. Tapi walaupun itu juga saya juga ikut berkiprah juga. Jadi mungkin nanti bisa saya sedikit flashback di awal kalau di Pongangan Indah ini, perumahan Pongangan Indah ini terbentuk ranting Pongangan Indah sejak tahun 1996. Wow. Nah, dan sebagian besar dari anggotanya adalah orang-orang yang bekerja di pabrik. Jadi secara administrasi mungkin dan lain-lain kita masih seadanya, maksudnya kita bekerja yang penting kita bekerja, kita menjalankan apa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu 2 tahun setelah itu rekan-rekan mungkin di tahun 1996 itu sudah ada juga TPQ lanjutan ini. Di situ dulu ya anak didiknya termasuk kepala sekolah kita, kepala sekolah kita Ustaz Vita dan Ustazah Tari itu merupakan anak didik dari TPQ lanjutan di Pongangan Indah ini sendiri, karena kebetulan orang tuanya Pak Imam itu kan juga senior kita yang juga aktif di Muhammadiyah di Pongangan Indah. Kemudian setelah kita minta ke ke developer lah mungkin almarhum Pak Bisri untuk minta tanah dibangunkan TPQ At-Taqwa. Kemudian di tahun 1998 itu teman-teman berpikir juga kalau kita sudah ada TPQ kan sore hari. Gimana kalau dibangun TK dulu, TK Aba. Ini sejarahnya seperti itu ya, walaupun sebetulnya teman-teman yang lebih senior yang bisa menjelaskan sebetulnya. Di situ kemudian TK Aba berjalan tahun 98. Setelah berjalan beberapa tahun ada permintaan dari wali murid mungkin gimana kalau misalnya lulus TK Aba itu bisa melanjutkan ke SD Muhammadiyah yang ada di sekitar kita, karena kan agak jauh kalau dari Pongangan Indah mau melanjutkan ke SD. Nah setelah itu di tahun 2002 itu teman-teman mengadakan maksudnya rapat sendiri bahwa akan mendirikan SD Muhammadiyah Manyar yang itu menjadi idaman kita semua dan juga dari wali murid yang berkeinginan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, di tahun 2002 awal itu kita mengundang pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, karena sebetulnya SD itu kan ada penanggung jawabnya adalah pimpinan cabang ya, tingkat pimpinan cabang. Nah, tapi di
rapat itu pimpinan cabang tidak siap untuk mendirikan sekolah dasar, sehingga sekolah dasarnya itu ditangani sendiri oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Pongangan Indah yang dulu sebagai ketua pembangunannya itu dulu Pak Agus Wijaya, kemudian bidang dananya Pak Suprapto Ahyar dan yang lain-lain juga, termasuk saya juga waktu itu dijadikan wakil ketua bidang teknisnya. Jadi setelah itu terbentuk, kemudian teman-teman semua juga ada yang bagian lobby, ada Pak Nasikin juga, sebelumnya Pak Imam Mustaqim, Pak Wahyu Budiono. Jadi kita harus tidak lupa juga dengan mereka-mereka sesepuh kita pendahulu. Ya jangan bukan pendahulu ya, nanti kayaknya kesannya pendahulu itu kayaknya kok sudah perintis perintis ini dulu ya. Kemudian melobi Pak Bisri lagi setelah TK, kemudian masjid minta untuk mewakafkan tanahnya. Alhamdulillah kita mendapatkan tanah di sini yang merupakan tadinya fasilitas umum ya sebetulnya. Nah terus alhamdulillah di tahun 2002 itu teman-teman juga membangun sekolahan ini. Berarti sekolahan ini terbangun itu 2002 ya Pak On ya? Awalnya itu 2002. 2002 Kemudian mungkin karena dana yang sulit ya maksudnya. Betul. Karena membangun sekolah itu tidak sama dengan membangun masjid ya. Kalau membangun masjid sebelumnya itu dana mengalirnya cepat sekali. Kita minta ke teman-teman yang lain itu banyak. Nah ini untuk sekolah ini mungkin beda ini ya, maksudnya dipikir sama-sama sebetulnya kan untuk amal jariah. Tapi ternyata teman-teman agak kesulitan sehingga pembangunannya juga agak tersendat. Masih waktu dulu masih kerangkanya aja ya mungkin ya, maksudnya pondasi dan juga sudah kerangka bangunan gedung yang ini di sebelah barat ini, sebelah yang tepat yang pertama, yang di sini kemudian agak tersendat, baru dilanjutkan lagi di 2003. Nah dan sambil membangun itu juga melakukan penerimaan guru dulu, guru penerimaan guru dibantu oleh KPI waktu itu. KPI apa, Konsorsium Pendidikan Islam saya nggak salah dulu gitu namanya. Kita dibantu dengan mereka dan alhamdulillah juga kita menerima beberapa guru. Waktu itu 10 orang guru, tapi ada 1 orang yang mengundurkan diri karena diterima di tempat lain. Nah sebetulnya kita waktu itu juga akan menerima tidak sampai 10, 8 orang kalau nggak salah, tapi kemudian setelah kita magangkan ke tempat-tempat lain, ada di Al-Hikmah, ada di SD Pucang 4 dan lain-lain, mereka sepakat, ini ustadz-ustadz dan ustadzah yang betul-betul ikhlas untuk mengabdikan di sekolah kita, yaitu mereka sepakat mereka diterima semua, walaupun misalnya berapapun yang diberikan bukan gaji, honornya dari majelis. Jadi dari majelis Dikdasmen mampunya berapa, tapi mereka karena sudah kompak dari awal, mereka bersedia, maksudnya tetap kesemuanya diterima. Saya kira itu untuk awal pendirian sekolah ini sebelum melakukan penerimaan siswa di tahun ajaran 2004. Berarti 2024 adalah 2004 itu adalah pertama kali untuk penerimaan siswa didik baru gitu ya. Iya betul. Gitu ya, 2004 itu. Dan alhamdulillah juga di tahun 2004 itu kita langsung menerima 3 kelas dan full. Karena dulu kelasnya itu memang per kelas hanya diisi oleh 24 siswa dan kita sudah sepakat juga waktu itu dibimbing oleh 2 orang guru per kelasnya. Itu dulu
di tempat-tempat lain belum ada, ya? belum banyak lah yang seperti itu. Itu yang menjadikan keistimewaan SD Muhammadiyah Manyar saat itu, dalam satu kelas di handle oleh dua guru. Wah, luar biasa begitu ya berarti. Itu berarti 3 kelas yang penuh Pak On. Iya betul, 72 siswa itu langsung penerimaan tahun ajaran baru itu sudah langsung full. Angkatan pertama ya. Kita sendiri nggak menyangka sebetulnya ya loh. Ternyata minat masyarakat di Gresik juga, walaupun kita baru berdiri, saya kurang tahu apakah memang juga kepercayaan terhadap Muhammadiyah sehingga orang tua wali murid di sekitar kita yang sebagian besar memang dari pekerja di perusahaan-perusahaan yaitu mempercayakan kepada SD Muhammadiyah Manyar waktu itu. Gitu ya, berarti luar biasa. Artinya ketika mendengar dari Pak Hon tadi historisnya SD Muhammadiyah Manyar itu ternyata setahu saya itu kan hanya 2004 itu mulai start, ternyata ada proses sebelumnya itu yang perjuangannya yang luar biasa ya oleh luar biasa para perintis tadi itu. Bukan hanya ya karena kita kan modalnya model kalau untuk sekolahan ini hitungannya model pribadi masing-masing karena untuk meminta teman-teman yang lain kita juga memang mencari dana ke luar juga, termasuk teman-teman hampir semua yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu menyampaikan proposal ke teman-teman yang lain. Nah itu untuk pembangunan itu dulu itu bisa kerjasama waktu itu dengan alhamdulillah dengan Petrokimia Gresik memotong gaji karyawan yang bersedia untuk dipotong per bulan. Itu kalau dulu seingat saya per orangnya itu 1 jutaan untuk berapa 36 bulan misalnya salah, setiap bulan langsung dipotong gaji sehingga pemasukan untuk dana di sekolah waktu itu untuk pembangunan lumayan bisa dilanjutkan lah sebenarnya. Termasuk teman-teman seperti Pak Suprapto itu betul-betul luar biasa semangatnya sampai keliling termasuk cari dana, bukan hanya cari dana tapi meminjam juga beberapa mungkin termasuk sertifikat mungkin Pak sertifikat tanah, sertifikat rumah untuk mendapatkan uang untuk membangun pembangunan ini. Dan tahu saya dulu dari cerita itu gedung pertama adalah gedung ini yang kita tempati podcast ini, gedung yang sebelah barat. Gedung barat ini terus kemudian hanya 4 kelas waktu itu. Hanya 4 ruang kelas awalnya karena belum mampu untuk membangun di lantai 2-nya. Baru kemudian berlanjut di lantai 2 dan kemudian bersebelah lagi sehingga sekarang sudah ada 4 gedung gitu ya Pak On ya. Gedung 1, 2, 3 gedung kreatif, inovatif dan kompetitif serta gedung apa yang terbaru itu Labcom. Labcom parkir dan Labcom dan itu Masya Allah biasa tadi kita sudah mendengar bagaimana historisnya, latar belakangnya SD Muhammadiyah Manyar, flashback di 19 tahun yang lalu dari proses perintisan pertama, kemudian sejarahnya, terus alasan kenapa akhirnya butuh harus ada SD Muhammadiyah Manyar ini. Ternyata juga banyak keinginan dari Bapak Ibu warga masyarakat khususnya perumahan sekitar kita ini Pak On ya, yang menginginkan adanya lembaga sekolah dasar untuk kelanjutan dari terutama TK. Dari alumni dari TK Aisyah 36 yang merupakan juga walaupun itu ini Aisyah tapi kita di Ponggangan Indah itu menanganinya bersama-sama. Jadi awal itu untuk di TK untuk penerimaan guru dan lain-lain itu bapak-bapak dan ibu-ibu mengurus kesana. Iya sama-sama. Jadi untuk seleksi guru, nah seperti itu makanya kita juga di Ponggangan Indah ini memang bagusnya itu semua tidak hanya majelis yang menanganinya aja, tapi juga teman-teman itu berkonsultasi dengan sesepuh Muhammadiyah yang ada di sini, kemudian pimpinan di atasnya supaya kita dalam menjalankan roda
organisasi itu bisa berjalan dengan lancar juga. Lancar, gitu ya, Masya Allah, luar biasa. 19 tahun SD Muhammadiyah Manyar sudah berkiprah ya, terus dan terus akhirnya nanti sampai Bismillah sampai berapa tahun nanti gitu harapannya. Nah ini kira-kira Pak On, harapannya untuk masyarakat ini, nah di SD Muhammadiyah Manyar ini seperti apa kira-kira untuk ke depan, karena ini sudah berusia 19 tahun ini, waktu yang sudah, wah kalau ibarat remaja sudah mau ndak ke dewasa ini, bagaimana kira-kira? Mungkin harapan kami dari majelis terhadap SD Muhammadiyah Manyar itu sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa SD Muhammadiyah Manyar ini telah menjadi rujukan ya, mungkin juga menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Gresik ya. Karena kan kalau tingkat SD itu kalau harus jauh-jauh kan saya kira kurang ini juga orang tua ya. Kemudian alhamdulillah juga sekolah kita ini di tahun kemarin walaupun tahun-tahun sebelumnya juga banyak prestasi ya. Ini tahun 2022 kemarin juga kita sudah mendapatkan kategori outstanding school dari Majelis Digdasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian di tahun yang sama juga ini kepala sekolah kita Ustadzah luar biasa itu. Ria Puswitasari MPD ini juga telah menerima penghargaan kategori di Esser Smart Esser Smart bukan Esser Smart School Award. Nah di tahun 2002 sehingga beliaunya belum lama ini juga sudah diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan itu. Tapi tentunya penghargaan seperti ini tentunya tidak bisa begitu saja didapat ya, kecuali dengan mungkin kepemimpinan proses yang baik juga dan kepemimpinan kepala sekolah yang alhamdulillah juga bisa kita selama ini periode kepala sekolahnya juga berjalan, penggantian kepala sekolah berjalan lancar dan juga tidak ada hal-hal yang kurang baik lah di antara ustadz dan ustadzah di SD Muhammadiyah Manyar ini. Ya itu. Kemudian untuk apa namanya ini harapan-harapan untuk ini Pak On, kepada mungkin pesan-pesan ya ini ya, pesan-pesan kepada kami ya, para guru khususnya. Barangkali pesan-pesan kepada kami para guru agar bisa selalu bisa terus melanjutkan estafet ini nanti. Sekolah ini harus terus berjalan. Mungkin ada pesan-pesan di momen yang spesial khususnya di 19 tahun milad SD Muhammadiyah Manyar ini, kira-kira apa Pak kan? Sebelumnya mungkin kalau dari kami majelis itu harapannya ustadz dan ustadzah jangan merasa puas dulu ya, maksudnya di sini, karena kita harus tetap melakukan continuous improvement ya. Jadi kita harus melakukan continuous improvement, jadi perbaikan terus menerus untuk agar sekolah kita ini juga tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena perbaikan yang terus menerus itu saya kira harus tetap kita jalankan, karena kita akan mendapatkan, nanti akan mengetahui, mengidentifikasi mana-mana hal yang tidak efisien di sekolah kita. Nah jadi harapannya seperti itu, dan saya yakin ustadz dan ustadzah di SD Muhammadiyah Manyar itu orang-orangnya juga bisa menjalankan tugasnya dengan ikhlas, kemudian juga bisa mendidik anak-anak dengan baik di sekolah kita. Ini terbukti dengan setiap 2 tahun sekali kita melaksanakan angket ya, maksudnya sekolah melaksanakan angket. Itu hasil angketnya itu dari orang tua wali murid yang diberikan angket itu dari segi pelayanan terhadap siswa dan juga terhadap wali murid itu kita dinilai sangat baik oleh
oleh orang tua di SD Muhammadiyah Manyar ini. Alhamdulillah, tapi ini juga yang harus tetap dipertahankan oleh ustadz dan ustadzah dan juga karyawan atau pegawai di SD Muhammadiyah Manyar ini sendiri. Artinya selalu upgrading skill juga ya, pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya, sehingga tujuannya nanti adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik dan juga Bapak Ibu wali murid masyarakat di keluarga besar di Muhammadiyah Manyar. Baik, luar biasa masukan-masukannya Pak Hon. Oke, kemudian ini Pak Hon, ini juga nanti para sahabat podcast yang menonton kita ini kan juga ada anak-anak juga dan lain sebagainya. Mungkin ada masukan-masukan atau pesan kepada, khususnya ini yang menarik adalah anak-anak alumni yang sekarang ini sudah ada yang dengarnya sudah ada yang kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak alumni atau anak-anak sekarang di SD Muhammadiyah Manyar yang sedang menempuh pendidikan selama 6 tahun di SD Muhammadiyah Manyar ini, barangkali ada pesan-pesan khususnya di momen 19 tahun SD Muhammadiyah Manyar ini, apa kira-kira Pak? Ya mungkin pesan-pesannya aja untuk yang alumni ya, karena kita ngelihat juga alumninya kan sudah ada yang lulus sarjana dan sekarang masih banyak yang kuliah sudah bekerja. Nah, tetaplah maksudnya apa yang ditanamkan waktu di SD Muhammadiyah Manyar ini tetap hal-hal yang positif itu tetap dijalankan. Saya tapi melihat juga banyak yang anak-anak yang sudah kembali ke sini, misalnya terlihat ya mereka tetap istiqomah menjalankan sholat wajib di masjid, dan ini hal-hal yang baik saya kira yang mengingatkan anak-anak itu juga dengan pendidikan karakter yang ada yang dilakukan oleh guru-guru di SD Muhammadiyah Manyar ini sendiri. Kemudian untuk yang masih bersekolah di sini, mudah-mudahan juga nanti bisa sukses. Amin. Mencari mungkin ya, mencari sekolah-sekolah yang lebih tinggi dengan mudah, dan harapannya kalau kami dari majelis itu ya mendapatkan sekolah yang Islami juga, agar apa-apa yang sudah diterapkan di sekolah kita oleh ustadz dan ustadzah mengenai pendidikan karakter, kemudian pencapaian akademiknya anak-anak itu bisa selaras bisa dilanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Tentunya mungkin kita karena kita dari sekolah Muhammadiyah ya harapannya bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, baik pondok ya lanjutan Muhammadiyah, baik di pondok maupun di sekolah-sekolah formal. Seperti kalau di Jogja kan ada mu'alimat dan mu'alimin, mungkin di Malang juga ada, mungkin di tempat-tempat lain juga mungkin ada. Juga mungkin, ini mungkin harapan kita semua para sahabat juga. Semoga nanti juga setelah ada SDMM ini ada SPMM, sekolah menengah SMPMM ya. Ini di luar konteks ini ya untuk para sobat podcast di mana berada. Kita mengamini bersama-sama. Semoga nanti setelah ini ada SMP Muhammadiyah Manyar. Mohon maaf memang banyak masukan dari terutama wali murid ya. Betul. Yang seperti kemarin itu, seperti TK berkeinginan melanjutkan gimana kalau SD-nya di ini juga. Nah, kemudian sekarang SD juga sudah beberapa tahun ini seperti itu. Sebetulnya dari majelis mungkin dari segi SDM, maksudnya SDM untuk guru-gurunya dan juga tenaga kerja yang lainnya itu saya kira sudah sangat mumpuni sebetulnya kalau misalnya yang bisa melanjutkan ke SMP. Tapi memang yang jadi masalah itu adalah masalah lahan. Mungkin kalau masalah finansialnya mungkin nanti kita bisa misalnya walaupun kita tidak punya banyak, biasanya di Muhammadiyah kan gitu, berani dulu setelah itu baru dijalankan nanti akan sukses. Nah ini kita mungkin kalau Ustadz Barok juga punya lahan yang ini juga bagian dari siapa tahu sahabat podcast nanti yang akan menyaksikan ini melihat ini SD Muhammadiyahnya kayaknya harus diberikan ini. Alhamdulillah nanti kalau ada Bapak Ibu yang masyarakat yang nanti peduli dengan kita, siapa tahu siapa tahu menginfakkan, mewakafkan seperti betul. Juga yang bangunan, maksudnya tanah di tempat bangunan ini juga kan adalah wakaf dari
Bapak almarhum Bapak Haji Bisri. Terima kasih banyak. Ini mungkin menjadikan amal jariah beliaunya. Amin. Ya. Jadi yang itu tadi memang banyak, maksudnya sekolah anak-anak yang orang tua yang berkeinginan itu tadi, kita juga sudah memikirkan sebetulnya seperti itu, supaya juga guru-guru yang senior yang ada di SD ini juga bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Baik. Bismillah. Ini juga bagian dari doa dan kita amini bersama-sama dengan sahabat podcast yang sedang menyaksikan podcast bincang-bincang hari ini. Semoga suatu saat nanti. Tapi yang jelas SD Muhammadiyah Manyar harus terus berjalan, harus terus memberikan pelayanan pendidikan, memajukan para generasi bangsa, putra-putri kita untuk bisa menggapai impian dan cita-cita di masa yang akan datang. Tugas kita anak-anak di 6 tahun di SD Muhammadiyah Manyar. Baik. Pak Hon, luar biasa. Serasa flashback, saya membayangkan tadi ketika Pak Hon bercerita bagaimana perjuangannya para perintis-perintis sekolah ini, SD Muhammadiyah Manyar ini yang insya Allah nanti menjadi amal jariah juga tenaganya jadi dijadikan pahala bagi bapak-bapak yang telah merintis SD Muhammadiyah Manyar ini, dan harapannya nanti juga SD Muhammadiyah Manyar terus berkembang menjadi sekolah yang terus lebih baik ya, jadi bisa terus melayani para wali siswa dan anak-anak dan menjadi sekolah rujukan masyarakat Kota Gresik khususnya. Juga mungkin pesan saya kepada ustadz dan ustadzahnya ya, maksudnya supaya tetap meningkatkan kompetensinya. Kita dari majelis mendukung sekali, jadi untuk melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian karena kalau kita tidak menambah kompetensi kita, meningkatkan kompetensi kita akan mungkin tergerus oleh sekolah-sekolah yang lain yang ini. Makanya saya mendukung sekali kalau di sekolah kita ini mungkin kita juga sebentar lagi, saya nggak salah nanti ada beberapa pelatihan-pelatihan agar guru-guru kita tidak tertinggal lah, maksudnya dalam segala ilmu pengetahuan dan juga yang lainnya. Kemudian juga maksudnya dari segi disiplin tentunya tetap masih bisa disiplin dengan baik. Kemudian prestasi-prestasi, saya alhamdulillah terima kasih sekali ini, terutama di tahun ajaran walaupun sebelumnya pandemi itu banyak sekali prestasi-prestasi yang kita raih. Selain dari siswanya sendiri, itu banyak dari ustadz dan ustadzahnya. Kayak tahun kemarin ini kepala sekolahnya mendapatkan, selain yang tadi saya sampaikan, juga mendapatkan kepala sekolah terinspirasi di Gresik, kemudian kepala sekolah berprestasi Gresik, kemudian ustadz dan ustadzahnya juga saya lihat banyak prestasinya di bidang akademis dan juga di non akademis. Ada yang mendapatkan kategori silver, gold yang di bidang matematika, bahasa Inggris, sains dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ke depan juga nanti ke siswa-siswanya khususnya nanti kita juga lebih meningkat dalam hal non akademisnya juga. Jadi non akademisnya bisa lebih maju juga, bisa mengimbangi dengan imbang dengan prestasi di akademisnya. Ya, karena memang itu banyak sekali, karena di SD Muhammadiyah Manyar ini juga beragam kompetensi ustadz-ustadznya juga Pak On. Jadi ada yang di Bina Prestasi itu ya, mungkin nanti suatu saat ada di segmen podcast yang lain, banyak menggali anak-anak yang sukses menjadi jawara baik dari sisi akademisnya maupun menjadi kompetensi yang non akademisnya. Ini juga salah satu bagian dari keseluruhan visi sekolah kita, menjadikan anak-anak yang kreatif, inovatif dan kompetitif sekolah itu juga itu menjadikan itu. Baik, luar biasa sahabat podcast dimanapun berada, ternyata obrolan kita
gayeng sekali dan saya sampai akhirnya saya terbuai dengan apa yang diceritakan. Padahal belum semua ya Pak On ya. Kalau detail lagi malah lebih banyak lagi ceritanya dan luar biasa karena kita juga waktunya juga terbatas dan ini adalah pas momen spesial pertama kali di momen Milad SD Muhammadiyah Manyar yang ke-19 tahun ya, generasi gemilang Pak On ininya generasi gemilang dan kemarin sudah di launching juga logonya ya. Di beberapa pekan ke depan bulan ini juga banyak rangkaian kegiatan, di puncaknya nanti juga ada gebiar Milad ya di bulan Maret insya Allah nanti ada puncak itu dan rangkaian launching karya lagu dan lain sebagainya itu nanti juga akan di launching di sana. Baik, terima kasih Pak Hon sudah berkenan hadir di ruang studio podcast kita di SD Muhammadiyah Manyar. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga pada bapak-bapak majelis yang berada di balik kamera. Kita beri tepuk tangan dulu Pak On yang telah luar biasa. Studio ada kameramen di belakang, ada Ustadz Nazar, ada Ustadz Anwar, ada Ustadzah Vita selaku kepala SD Muhammadiyah Manyar dan ada Ustadzah Ati ya selaku koordinator kurikulum, ada Pak Sugeng dan ada juga Pak Imam Mustaqim. Terima kasih atas kehadirannya di balik studio pengambilan video pada momen kali ini. Terima kasih Pak Hon sekali lagi. Sama-sama. Demikian para sahabat podcast di Manpur Badan dan Bapak Ibu wali siswa yang telah menyaksikan obrolan ringan kita flashback di 19 tahun yang lalu supaya nanti tahu bahwasanya ternyata begitu toh sejarahnya SD Muhammadiyah Manyar itu didirikan dan harapannya kalau kita melihat secara fisik sekarang SD Muhammadiyah Manyar sudah luar biasa ya gedung sudah seperti ini jadi bagaimana kita bisa terus bermanfaat untuk anak-anak juga karena jadi wali murid juga kita kembalikan kepada para ibu wali siswa yang menyekolahkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Manyar. Baik, terima kasih. Itu saja obrolan singkat kita hari ini dengan Bapak Insinyur Haji Hon Jailani dan sampai jumpa di segmen podcast yang selanjutnya tentunya dengan para host-host SD Muhammadiyah Manyar. Bukan hanya saya Ustadz Barok, nanti mungkin ada host-host yang lain yang akan memberikan video atau kegiatan podcast yang lain yang lebih menarik. Bahkan nanti juga pasti ada para siswa-siswi yang akan podcast Pak Hon ya. Nanti juga akan berpodcast bersama nanti juga bahkan bisa jaga nanti mendatangkan tamu dari sekolah-sekolah lain. Gak apa-apa ya Pak Hon ya? Ya, masalah ya. Bagus sekali itu. Dan juga dengan adanya podcast ini agar siswa dan juga ustadz dan ustadzah bisa multi talent ya, macam bukan hanya misalnya ustadznya ya, ini penanggung jawab podcast ini sebelum ditutup penanggung jawab podcastnya ini lulusan S2 pendidikan agama Islam luar biasa ya. Jadi seperti itu. Ustadz Nazar MPDI ya. MPDI luar biasa keren. Jadi memang gali potensi di SD Muhammadiyah Manyar benar-benar real Pak On ya. Jadi gurunya juga menggali potensinya, kemudian anak-anak juga digali potensinya, bahkan kita jangan sampai ada anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk meraih passionnya dan lain sebagainya di sini. Bahkan semoga studio podcast ini nanti juga menjadi tempat awal anak-anak juga bisa untuk berkreasi dan berkarya di sini, broadcasting ya di sini untuk para itunya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk para sobat podcast, Bapak Ibu wali siswa yang telah menyaksikan video kami dan nantikan acara-acara selanjutnya di segmen podcast yang selanjutnya. Baik, terima kasih dari saya Ustadz Barok dan Pak Hon mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam obrolan kami. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.